warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang subtema 3 halaman 97 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya, sudah diberikan urut ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silakan dicek. Subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan budaya lokal? Nah, ini penting ya, tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas Indonesia. Oke, wah ini sedang berlatih untuk mendapatkan listrik dari buah-buahan, ya, dengan elektrolit yang ada di buah-buahan dan memanfaatkan dua jenis logam yang berbeda yang memiliki intinya memiliki jenis yang berbeda sehingga bisa menghasilkan listrik ya, gitu aja ya. Oke, globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi ya adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat diketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi muda untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak global adalah suatu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Ya, sebagai bangsa Indonesia kita harus melestarikan nilai-nilai luhur kita, ya, yang kemudian digunakan untuk bersaing di tingkat dunia. Pembelajaran 1, bacalah track eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy. Solar itu artinya matahari ya. Pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya atau tenaga matahari. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, dan serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara Asia Tenggara merupakan negara yang kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung ya cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik di daerah yang masih sulit terjangkau oleh jaringan listrik. Ini kalau di Indonesia. Di luar negeri sel surya ini sudah dikembangkan besar-besaran. Di Perancis bahkan ada jalan ya yang adalah sel surya. Jadi sekaligus menjadi jalan ya. Kalau di China ada gurun pasir itu yang ditutup oleh sel surya. Indonesia mungkin akan segera di Surabaya perempatan jalan sudah menggunakan sel surya untuk lampu lalu lintasnya. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Ya, padahal silikon ini banyak adalah pasir, sangat banyak ya, tapi teknologinya yang membuatnya jadi susah. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud dari kepedulian UI Universitas Indonesia yang dihadapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih,
ya, dan tidak berpolusi, aman dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan, diantaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini dengan adanya kebutuhan energi yang semakin besar, penggunaan energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada teks tersebut pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalah. Topik masalahnya adalah ini. Departemen Teknik Elektro Fakultas Universitas Indonesia meluncurkan program solar energi pertama, ya, yaitu pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Ya, ini topik yang pertama. Langsung saya kopas saja ya. Ya, biar tidak usah nulisnya terlalu lama. Ya, topik masalah paragraf yang pertama itu adalah ini. Ya, mungkin sebelum saya kopaskan ini saya naikkan ke atas dulu. Nah, ini yang pertama. Nah, ini tidak usah. Paragraf kedua, deret penjelas. Ya. Nah, ini hal-hal penting, coba kita lihat. Sel surya merupakan lempeng tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi listrik. Ya, itu yang utama ya. Lempeng surya tersebut diberi muatan positif dan negatif. Oke. Informasi penting ya. Ini informasi penting yang dari yang pertama itu ya. Nah ini penting juga. Indonesia kaya potensi surya tetapi penggunaannya masih sedikit. Ya. Ya ini penting. Indonesia negara Asia Tenggara merupakan negara yang kaya potensi sumber energi terbarukan, ya. Negara Asia Tenggara. Ini informasi penting yang pertama ya. Kaya akan sumber energi surya, namun pemanfaatannya belum optimal. Oke. Paragraf 2, deret penjelas. Ya, ini hal-hal penting yang kita dapatkan. Ini paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Sel surya merupakan lempengan tipis dari silikon yang dapat mengubah langsung energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ini semuanya aja kita tulis dan ini untuk menghemat waktu. Ini saya kopas saja. Nah, ini ya, sampai sini. Ini penting. Terus kemudian ya, penggunaan sel surya saat ini masih dalam skala kecil di Indonesia terutama ya. Oke. Kalau di Indonesia dan mungkin negara-negara pada umumnya ya, tapi ada beberapa negara yang sudah menggunakannya secara besar-besaran. Masih dalam skala kecil. Kemudian terbatasnya penggunaan sel surya karena biaya untuk pembuatan lempengan silikon cukup tinggi. Ya, biaya penggunaan lempeng silikon
cukup tinggi. Ya, nilai ekonomisnya belum besar ya. Pada intinya itu. Kenapa belum digunakan secara masif? Alasan penggunaannya ini ramah lingkungan. Tapi faktor ekonominya masih kurang besar dampaknya. Teknologinya masih terlalu mahal. Ya. Yang ketiga, pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud kepedulian UI yang diharapkan menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Ya. Nah, ini yang penting. Ya, sampai sini. Saya kopaskan aja. Memang harus nulis ulang itu. Simpulan. Oh iya. Nah, kemudian di era globalisasi ini adanya kebutuhan energi makin besar, penggunaan energi listrik beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Ini juga pendapat pribadi. Diharapkan dapat menjawab ini aja cukup deh. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi ini? Ya, Indonesia bekerja sama di segala bidang. Bekerja sama dengan negara-negara ASEAN, Asia Tenggara gitu ya. Di banyak bidang. Misal bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya ya. Politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia berperan aktif. Ya, KTT-nya aja ada di Indonesia ya, konferensi tingkat tinggi yang pertama. Indonesia juga termasuk inisiator atau yang memberikan ide ya, dan banyak sekali kontribusi Indonesia dalam meningkatkan politik sosial, ekonomi dan budaya. Misalnya kayak pencegahan narkoba dan lain-lain, Indonesia perannya besar karena memang negara yang sangat strategis Indonesia dalam perdagangan dunia. Diskusikan pernyataan berikut bersama teman dan tulislah jawabannya dalam diagram berikut. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, salah satunya ada di sini tadi ya. Nah, ini meluncurkan Departemen Elektro Fakultas Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy ya, pertama di Asia Tenggara. Solar Academy ya adalah institusi pendidikan pelatihan tenaga surya. Institusi pendidikan pelatihan tenaga surya. Institusi pendidikan
dan pelatihan tenaga surya pertama di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Ya. Terus kemudian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pertanian ya, itu Indonesia cukup banyak ya membuat varietas bibit unggul padi ya. Dulu banyak pelajar-pelajar dari Malaysia dan negara-negara tetangga yang belajar di Indonesia. Cuman coba kita lihat di internet ya, kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang teknologi. Dalam teknologi. Nah, ini. Nah, Ristek Brin Go ID. Nah, ini ya. 8 negara bahas peningkatan di bidang iptek inovasi di Puspitek Serpong. Wah, ini. Ya, ini adalah salah satu ya. Peningkatan kerjasama di bidang iptek dan inovasi di Puspitek Serpong. Peningkatan kerjasama di bidang iptek di bidang iptek di Serpong. Di Serpong dihadiri 8 negara ya, beranggotakan 8 negara. Kita baca dulu nih. Ini 8 negara yang ikut membahas. Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi sebagai focal point Asia, Komite Sains Teknologi ASEAN COS memberi dukungan bagi kegiatan riset dan pengembangan iptek inovasi ASEAN. Ya. Pertemuan ini dihadiri Sekretariat ASEAN serta 22 delegasi 8 negara ASEAN ya. Dihadiri 8 negara ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama ya. Sebagai tuan rumah ya, peran Indonesia sebagai tuan rumah dan dihadiri peran Indonesia sebagai tuan rumah acara yang dihadiri 22 delegasi dari 8 negara ASEAN. Nah, kita lihat yang lain, apakah ada info-info lain yang kita temukan di internet? Ya, detailnya bisa baca sendiri ya di sini. Terus kita kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ya. Ada JPNN.com juga, macam-macam informasi yang kita dapatkan dari sini. Ya, kita lihat. Wah, ini agak lama loadingnya, kita lihat. Nah, ini Indonesia MVA Gov. Oh, ini ada masalah memang ya. Kita lihat. Nah, ini ada masalah. Ini aja.
Oh, Serpong lagi ya. Jadi apa, sama dengan yang tadi ya. Komite of Science Teknologi KOS. Ini sama dengan yang tadi informasinya. Kita lihat lagi. Nah, ini 8 negara ASEAN sepakat kerjasama. Wah, ini sama ya. Jadi wah, ini ada di bidang teknologi dari Brainly. Nah, pertukaran pelajar, Olimpiade Sains ya. Kita beberapa kali menjuarai dan mengadakan event sebenarnya. Ya, event Olimpiade Sains. Cuman ini hanya informasinya ya, detailnya kurang ini. Ya. Jadi detail ininya apa? Nah, ini mungkin ini lebih bagus informasinya, kita lihat. Nah, ini kerjasama ASEAN dan Jepang. Oh, ini lebih ke Jepang ya, lebih ke Jepang. Jadi bukan peran aktif Indonesia, peran aktif Jepang itu malah. Ya. Oke, untuk sementara 2 itu aja dulu. Ya, tidak bisa kita temukan di sini dengan cepat. Nah, ini pemerintah negara ASEAN siap intensifkan, mungkin ini informasi yang bagus. Nah, pemerintah negara ASEAN siap intensifkan kerjasama di bidang teknologi. Pertemuan Menteri dan Teknologi Komunikasi se-ASEAN. Ya, di mana ini? Berlangsung di Vietnam. Tapi Indonesia kan berkontribusi juga ya di situ. Pertemuan menteri-menteri teknologi dan komunikasi ya, ICT ASEAN ya. Oke, eventnya adalah ICT ASEAN, pembahasan konsep ICT ASEAN. Ya. Bentuk kerjasama ICT ASEAN, menteri-menteri negara ASEAN ya membahas ya konsep ICT ASEAN Plan ya, konsep ICT ASEAN Master Plan. Ya, rencana konsep ICT ASEAN. Ya, untuk detailnya bisa dibaca ya di Tekno ID. Ini termasuk Indonesia. Ada di Vietnam. Ini
berlangsung di Vietnam ya, tapi ya. Ya. Ini coba dipastikan dulu ya. Ya, nanti terlalu lama nanti kalau Pak Ali baca satu persatu. Ini keterlibatan Indonesia belum jelas di situ. Jadi untuk sementara jangan dulu deh. Ya, harus dibaca detail dulu. Saya lihat kok di situ keterlibatan Indonesia kurang. Ya, mungkin termasuk tapi saya tidak melihat secara eksplisit, jangan dulu. Intinya kalian bisa mencari informasi-informasi tersebut di internet. Yang jelas sudah pasti dua ini. Oke, untuk sementara dua ini dulu aja. Kita lanjutkan. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Ya. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas dan batu bara dan panas bumi. Ya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, ya, aman, bebas polusi dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dan cara kerja sel surya. Sekarang amati cara kerja tenaga listrik surya. Ya, panel surya di sini nanti lah ini ke baterai dulu ya. Terus controller ya, baru masuk ke peralatan rumah tangga. Ya, teknologi baterai ini yang baru mendapat solusi akhir-akhir ini. Ya, sebelumnya permasalahan utama dari sel surya selain harga dari sel suryanya adalah teknologi baterainya. Tapi akhir-akhir ini sudah ditemukan baterai dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Ya, dengan ditemukannya teknologi grafin, ya, grafin baterai. Ya, sebenarnya dari sini ya sebelum ke electric box system ini baterai dulu. Ya. Atau kalau kita lihat di sini ya sebelum electric box system harusnya ke baterai dulu. Ya. Ke baterai baru converter dan controller keliru saya. Sebelum ke peralatan listrik ya ke baterai dulu. Jadi gambarnya ini ada yang kurang. Ya. Nah, seharusnya sebelum ke seluruh lampu-lampu dan lain-lain ini baterai dulu. Ya, baru semuanya nanti nyalurnya ke baterai, seharusnya gini. Ya. Baru nanti ke lampu LED, radio, televisi dan lain-lain. Ya. Karena di sini mendapat energi kan kalau siang hari. Masa siang-siang mau nyalakan lampu? Ya, kan enggak. Mungkin kalau radio dan televisi bisa langsung, tetapi untuk lampu harus ke baterai dulu karena penggunaannya kan malam. Nah, diskusikan bersama teman tentang proses kerja sel surya, tuliskan runtut pada kolom berikut. Ya. Yang pertama, panel surya ya, akan mengubah energi listrik, energi sinar matahari menjadi energi listrik. Ya, yang kedua, energi tersebut ya akan disimpan dalam baterai. Ya, energi tersebut dialirkan ke electric box system dan disimpan ke baterai. Ya, ke baterai atau bisa juga
Langsung ke peralatan ya. Jadi digunakan langsung bisa, ya ke baterai dulu juga bisa. Ya. Kemudian pada malam hari saat sel surya tidak bekerja karena materinya memang tidak ada ya, penggunaan listrik diambil dari baterai. Diambil dari baterai. Oke, kamu dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik. Ayo lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan kentang bisa diganti dengan lemon atau umbi-umbian yang lain. Lampu LED atau lampu bohlam kecil, kabel penjepit buaya, penjepit yang bentuknya kayak mulut buaya ini, ya, lempengan tembaga, lempengan seng. Pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Ya, tembaga dan seng ini memiliki potensial reduksi yang berbeda sehingga memiliki muatan listrik yang berbeda, menghasilkan muatan listrik yang berbeda sehingga akan terjadi beda potensial dan arus bisa mengalir nantinya. Langkah-langkah percobaan, ya, tusukkan lempengan tembaga dan seng, ya, ke dalam kentang mentah. Jepitkan kabel pada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Ya, di sini ada tiga sumber energi dari kentang yang disusun, ya, agar listrik yang dihasilkan lebih besar. Ya, nyala lampu terjadi jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambahkan kentang tersebut agar arus listrik dihasilkan bertambah. Ya. Jadi semakin banyak kentangnya, ya listrik yang dihasilkan akan semakin besar nanti. Nah, lakukan laporan dari percobaan alternatif energi listrik yang kamu lakukan. Nama percobaan adalah pembangkit listrik tenaga kentang. Menghasilkan listrik dari buah-buahan. Atau umbi-umbian. Ya, tujuan percobaan adalah membuktikan, atau nama percobaannya itu sumber energi alternatif, ya, menghasilkan listrik dari buah-buahan. Ini kayak percobaan sumber energi alternatif gitu aja ya judulnya. Waduh, ini pasti Pak Ali diprotes banyak orang. Wah, dihapus lagi Pak. Ya, percobaan sumber energi alternatif itu aja. Percobaan sumber energi alternatif, mendapatkan energi listrik dari buah-buahan kentang gitu aja. Ya, bisa diganti dengan buah-buahan lain. Bisa diganti dengan jeruk misalnya, ya. Ya, alat dan bahan ini tadi sudah ada alat dan bahan. Jadi bisa kentang, ya, bisa umbi-umbian yang lain. Nah, ini daripada saya nulis ulang, ini aja saya kopaskan ke sini, ya, alat dan bahannya ini, ya.
langkah kerja pertama, susun seperti pada gambar ya. Tancapkan lempengan tembaga dan seng pada kentang ya. Gunakan kentang ya. Ini lempeng tembaga dan seng ya. Kok seng ini sebagai kutub positif dan negatifnya ya. Tancapkan lempengan tembaga pada seng dan kentang ini sebagai kutub positif dan negatifnya. Kutub positif dan negatif dari baterai kentang. Jadi kentangnya itu berposisi sebagai baterai ya. Gunakan kentang ya sebagai baterai untuk menyalakan lampu LED. LED ini membutuhkan energi kecil, jadi energi kecil aja sudah nyala ya. Susun rangkaian listrik tertutup ya seperti pada gambar. Jadi di sini kentang, di sini tancapan yang negatif, yang positif. Nanti di sini nanti akan digunakan untuk menyalakan baterai atau lampu LED. Ya, ini kaki LED-nya dinyalakan seperti ada gambar. Apabila nyalanya kurang terang, ini lampu LED ya. Apabila nyala kurang terang, tambahkan baterai kentang lain dan susun secara seri. Nyala LED kurang terang, tambahkan kentang lain, susun secara seri. Jadi di sini kentang, di sini ada kentang lain. Misalnya tembaga saya kasih warna yang merah ya. Sengnya yang putih, ini dihubungkan. Ya, dihubungkan ke lampu LED. Ya, seperti ini. Ini nggak boleh saling bersentuhan. Ya. Kalau kurang tambahkan lagi ya. Simpulan, kita bisa mendapatkan energi listrik ya dari alam, dari buah-buahan ya. Ya. Ini juga menunjukkan cara kerja baterai. Ya, sebenarnya ke baterai itu di dalamnya ada elektrolitnya. Elektrolitnya elektrolit buatan. Nah, kalau kentang ini elektrolitnya adalah alami. Itu bedanya ya. Ya, kita bisa mendapatkan listrik. Ini prinsip kerja ini sesuai dengan prinsip kerja baterai, volta. Ya, prinsip kerja dari baterai ini
sama dengan ya sel volta ya, yang dikembangkan oleh Alessandro Volta. Ayo renungkan, apakah kamu telah mempraktekkan sikap berpikir global dan bertindak global? Ya, berpikir global itu kita berpikirnya tidak sempit ke daerahan saja, tetapi kita harus mau berpikir itu yang luas, ya. Dan berpikir global, bertindak lokal artinya ya kita memasarkan ya produk dalam negeri ke luar negeri. Ya, kita berusaha agar produk dalam negeri bisa ya dalam tanda kutip dijual ke luar negeri. Kenapa dalam tanda kutip? Artinya dijual ke luar negeri itu bisa diterima di belahan dunia. Misalnya kayak pencak silat, itu produk lokal. Tapi kita dengan membanggakan produk silat ini ya menunjukkan kepada dunia ini memang budaya Indonesia yang keren, mereka akan mengikuti. Bukan hanya kita akan mengikuti karate, kita mengikuti taekwondo aja, kita punya produk lokal, mereka yang ikuti kita juga, gitu loh. Ya, bagaimana rencanamu untuk melaksanakan sikap tersebut dalam keseharian? Ya, kita harus bangga dengan produk dalam negeri, dengan produk dalam negeri. Dan kita menggunakan produk dalam negeri. Prioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Oke, untuk sementara gini aja. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran 2 ya. Oh ini apa ini? Ceritakan pada orang tuamu tentang pentingnya sikap berpikir global dan bertindak lokal. Diskusikan tentang contoh-contoh wujud nyata dalam keseharian di rumah. Oke, kita akan ketemu pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.